Hai pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Sampodatu kembali menjumpai Anda untuk mengajak berbincang bersama dengan sejumlah wanita inspiratif tanah air. Nah, kali ini merupakan seorang ahli epidemiologi dan juga pakar informatika penyakit menular. Siapakah dia? Inilah Women's Talk selengkapnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membawa kabar baik di tengah kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Menurut Menteri Kesehatan, peningkatan COVID-19 relatif terkendali dan cenderung rendah. Pemirsa, tahukah Anda ada sebuah profesi yang sangat penting untuk menghadapi wabah penyakit menular? Profesi itu yaitu ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular. Salah satunya adalah Dewi Nur Aisyah. Dewi merupakan ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular dari Indonesia. Selain itu, Dewi juga berperan sebagai peneliti senior di Indonesia One Health University Network atau Indohun, sekaligus sebagai tim leader proyek One Health Workforce di Indonesia. Kontribusinya pada epidemiologi penyakit menular membuatnya terpilih menjadi co-investigator dan anggota Komite Eksekutif Konsorsium CHIP atau Childhood Infection and Pollutions yang merupakan konsorsium 11 negara berfokus dalam penanganan penyakit infeksi dan AMR atau Antimicrobial Resistance, resistensi antibiotik. Dewi adalah lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan menyandang predikat cum laude. Dirinya adalah mahasiswa jurusan epidemiologi pertama yang mampu menuntaskan pendidikan dalam kurun waktu 3,5 tahun. Dewi berhasil mendapatkan beasiswa unggulan Dikti untuk melanjutkan studi S2 di bidang Modern Epidemiology di Imperial College London, salah satu universitas tertua dan menempati peringkat ketiga universitas terbaik di dunia. Tidak lama setelah menyelesaikan studi S2-nya, Dewi kembali melanjutkan studi S3 di University College London dan mengambil jurusan Infectious Disease Epidemiology and Informatics. Dewi juga dikenal sebagai seorang penulis inspiratif dan mendorong pemuda-pemudi Indonesia untuk terus berkarya dan memberikan kebermanfaatan untuk bangsa. Dan pemirsa, seperti apakah Dewi membangun karirnya? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Ya, narasumber kita kali ini pemirsa adalah Dewi Nur Aisyah yang merupakan ahli epidemiologi dan juga sekaligus pakar informatika penyakit menular. Langsung saja kita sapa. Hai Dewi, apa kabar? Halo Mbak Prisa, baik, sehat. Terima kasih banyak sudah join bersama kita di IDX Channel. Oke, Dewi ini merupakan ahli epidemiologi. Sekarang di tengah bisa dibilang kita mudah-mudahan ya pandeminya sudah berlalu, kita di fase endemi. Kesibukannya apa? Saat ini masih juga membantu di Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, terutama di bidang pengelolaan data dan juga analisa. Tapi yang kedua, saat ini sudah lebih banyak berkecimpung dan diminta membantu di Kementerian Kesehatan, terutama dalam membangun transformasi digital kesehatan di Indonesia untuk layanan primer. Oke, seperti apa sih perkembangan transformasi digital kesehatan di Indonesia di tahun ini? Yang jelas saat ini sektor kesehatan terus berkembang, termasuk penggunaan digital dan teknologi, termasuk sistem informasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Indonesia juga turut beradaptasi dan tahun 2021 lalu di akhir Desember Bapak Menteri Kesehatan kita sudah meluncurkan cetak biru transformasi digital kesehatan. Maka dalam waktu dekat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan kita juga akan mulai melihat adanya banyak perubahan dan juga perbaikan terutama dalam pelayanan kesehatan dengan bantuan teknologi. Oke, kalau dibilang ahli epidemiologi itu nggak harus gelarnya itu dokter gitu ya, atau seperti apa sih? Betul, jadi ahli epidemiologi itu merupakan ilmu bagian dari kesehatan masyarakat. Ini berbeda, kedokteran itu yang dihadapi individu, kesehatan masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang luas. Nah, salah satu rumpun dari ilmu kesehatan masyarakat yang cukup penting
adalah epidemiologi. Yang di sini mungkin masyarakat Indonesia baru lebih banyak mengenal pada saat pandemi deh kayaknya. Sebelum pandemi kayak nggak kenal siapa sih ahli epidemiologi gitu ya. Ahli epidemiologi ini memang kita belajar banyak mengenai pertama memahami perjalanan penyakit, faktor resikonya apa, siapa saja kelompok rentan yang harus dilindungi dengan beragam penelitian dan juga perhitungan, analisis yang kita keluarkan sehingga menjadi masukan dan rekomendasi untuk kebijakan. Oke, yang mungkin agak menjadi concern lagi di tengah endemi ini dan keputusan dari pemerintah sudah melakukan pelonggaran beberapa pembatasan gitu ya. Ada tipe-tipe baru lagi nih, meskipun katanya nggak seganas yang sebelumnya. Tapi gimana sih seorang ahli epidemiologi melihat tipe yang baru ini yang kabarnya nih sudah mulai masuk juga ke wilayah Jakarta? Betul. Nah, salah satu di sini peran ahli epidemiologi adalah melihat, memonitor gitu ya perkembangan yang ada dengan data-data yang masuk dan dianalisa gitu ya, kemudian bisa melihat dan mengambil kesimpulan. Misalnya kita sudah belajar dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 pandemi yang semuanya terjadi kenaikan kasus pada saat munculnya varian baru. Gelombang kedua kita berkenalan dengan Delta gitu ya. Gelombang ketiga hadirlah si Omikron. Omikron ternyata punya subvarian baru lagi. Dan saat ini dari angka-angka kasus yang masuk akan diteliti. Oh, si pasien A dia terkonfirmasi COVID-19, variannya apa? Outcome-nya apa? Apakah sembuh? Apakah dia meninggal? Apakah mengalami kegawatan? Bagaimana? Dan itu semua diteliti datanya. Jadi memang saat ini kita melihat dari nature virus COVID-19 saat ini memang terus masih ada mutasi-mutasi lah ya yang kita lihat, namun memang untuk saat ini meskipun kehadiran subvarian BA.4 dan BA.5 sudah ada, dampak dari keparahan penyakitnya masih lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya, dan yang kedua kontribusi kekebalan tubuh yang sudah kita miliki dengan adanya vaksinasi COVID-19 itu juga sangat berperan penting. Bisa dibilang nggak sih kalau COVID-19 sudah sudah meredah di Indonesia, kemungkinan untuk seperti masa-masa kelam 2020-2021 kayaknya udah nggak akan terjadi gitu? Ya, dari kita berharap kalau kita berbicara 5 fase pandemi penyakit menular, yang pertama kita hadapi fase pandeminya gitu ya, kita melihat kenaikan kasus dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat, kasusnya sangat besar, dan terjadi sporadis ketika dia masuk ke hampir seluruh wilayah negara, statusnya menjadi pandemi. Yang kedua, ini masuk ke fase namanya deselerasi. Deselerasi ini artinya sudah mulai terjadi penurunan kasus, baik di level nasional maupun di global. Itu juga yang kita lihat pasca gelombang ketiga Omikron. Nah, saat ini kita sedang menuju dari fase 2 ke fase 3. Fase 3 itu adalah fase terkontrol. Jadi sebenarnya kita nggak bilang ini endemi gitu ya, tapi fasenya terkontrol di mana sudah ada penurunan kasus, kasusnya bukan hilang sama sekali, pasti COVID-19 akan ada di beberapa wilayah geografis dan mungkin nggak semuanya, tapi itu masih bisa di-manage, masih bisa ditanggulangi, masih bisa dikontrol, dan yang paling penting ketika dia masuk ke fase terkontrol tadi atau endemi ini, sudah tidak lagi mempengaruhi aktivitas publik. Kalau di awal kan kita sekolah, oh ya hanya boleh 25%, kalau ke mall hanya 50% gitu ya, tapi ketika dikatakan sudah masuk ke fase terkontrol, sudah tidak lagi mempengaruhi aktivitas publik kita. Ini yang kita harapkan dan sedang bergerak menuju ke sana. Oke, berdasarkan data yang kami himpun, Mbak Dewi ini juga merupakan tim leader proyek One Health Workforce di Indonesia. Boleh diceritakan itu kegiatannya seperti apa? Ya, jadi mungkin yang pertama saya menjadi One Health Workforce Team Leader itu di Indohun, Indonesia One Health University Network. Jadi yang pertama sudah banyak dipaparkan mengenai One Health. One Health itu artinya kita mempelajari kesinambungan dan saling keterhubungan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Ini juga masuk nih ke beberapa infeksi emerging dan re-emerging yang kita lihat, kok ada penyakit baru sih, ada ini gitu ya. Karena tidak lain dan tidak bukan, pasti akan ada hubungannya dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan hewan juga gitu. Oke, Anda sebagai ahli epidemiologi gitu ya, di tengah pandemi kemarin yang nggak kita sangka-sangka akan menggerogoti Indonesia dan juga dunia, apa yang perlu diantisipasi mungkin dari kitanya sendiri nih, dari Indonesia sendiri agar kondisi seperti ini kita harapkan tidak terjadi lagi? Ya, jadi pandemi ini banyak mengajarkan kita banyak hal gitu lah ya. Mulai dari belajar bagaimana berkolaborasi, pentahelix itu dilakukan karena nggak bisa sendirian, dan menyelesaikan pandemi bukan tugas Kementerian Kesehatan aja gitu ya. Terbukti kita harus kerja bareng-bareng, Kementerian Perhubungan juga terlibat gitu ya, sampai dengan Kemendagri, sampai dengan BNPB, semuanya harus bersatu, sampai dengan private sector gitu ya, banyak juga terlibat, industri dan media. Nah ini juga nggak kalah pentingnya, karena ternyata penanganan pandemi butuh kolaborasi seluruh pihak. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita belajar untuk meningkatkan health
health security atau health resilience yang ada di Indonesia, mulai dari penguatan kapasitas laboratorium, surveillance di Indonesia, sampai dengan kesiapan rumah sakit yang kita miliki. Tapi yang kedua, gak kalah penting adalah bagaimana peran masyarakat juga dalam menghadapi pandemi. Sebagus apapun sistemnya, tapi kalau masyarakatnya tidak turut berkolaborasi dalam pencegahan atau penanggulangan ini nggak mungkin bisa. Jadi kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat saat ini sudah lebih marak lagi gitu ya, lebih berasa untuk digaungkan dan dilakukan oleh masyarakat yang juga terlibat dan menjadi garda terdepan sebenarnya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Oke, selain menjadi ahli epidemiologi, kemudian juga pakar informatika penyakit menular, ini juga katanya sudah sempat menulis buku dan meraih beberapa penghargaan. Nah, penghargaan di bidang apakah ini? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya Mbak Dewi, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, pemirsa Women's Talk, jangan kemana-mana karena cerita inspiratif ini akan kami bahas kembali usai jeda pariwara. Tetaplah di Women's Talk. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Women's Talk dan kita masih akan berbincang bersama dengan Dewi Nur Aisyah. Ini merupakan ahli epidemiologi dan juga merupakan pakar informatika penyakit menular. Oke, Dewi tadi sudah diceritakan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kemudian ternyata selain aktivitas yang dilakukan di Satgas, kemudian Kementerian Kesehatan juga ya membantu Kementerian Kesehatan, juga sering ataupun punya buku. Benar nggak? Menulis buku juga nih. Boleh ceritakan buku apakah itu terkait dengan tentunya kesehatan juga ya? Nah, jadi ini justru agak unik sih, karena saya menjadi seorang penulis merupakan sebuah ketidaksengajaan. Dan betul, dan ternyata tulisannya bukan hanya yang formal masalah kesehatan, yang populer justru yang menjadi bestseller sih sebenarnya. Ini berawal kisahnya pada saat lagi S3. S3 itu kan 4 tahun ya, nah itu di luar negeri gitu, di Inggris. Pertama yang dirasakan adalah, aduh kok di Inggris nggak sesibuk di Indonesia gitu rasanya. Dan akhirnya banyak menuangkan dalam bentuk tulisan gitu, hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dari keseharian. Dulu masih zamannya tuh ada Facebook yang ada notes-nya gitu ya. Terus suami ngerasa bahwa ini tulisan kamu bagus, harus lebih banyak orang yang membaca. Akhirnya dia buatin blog, dipindahin semua tulisan ke blog. Dari blog itu banyak banget orang yang baca dan akhirnya sampai di-approach sama penerbit gitu ya. Karena penerbit ini tahu, dihubunginlah saya gitu ya. Terus dibilang, Mbak Dewi, sayang banget kalau misalnya kisah perjalanannya sampai dengan saat ini nggak ditulis dalam buku gitu ya. Karena waktu S1 itu saya mahasiswanya cum laude, mahasiswa berprestasi FKM UI, yang ketiga lulus 3,5 tahun. Nah ini nggak pernah terjadi nih. Jadi tulisin dong gimana caranya gitu, biar orang-orang punya semangat yang sama nih, bahwa perempuan juga bisa berprestasi gitu ya. Akhirnya dari awalan itu, niatkanlah menulis gitu ya, menulis untuk sharing sebenarnya apa sih gitu ya kira-kira kiatnya gitu biar kita bisa menjadi orang yang awe-inspiring gitu. Judulnya adalah Awe-Inspiring Me. Jadi itu buku pertama saya ditulis dan ternyata jadi bestseller, banyak banget yang baca. Dan benar, meskipun saya di Inggris, karya saya nyampe bahkan ke seluruh Indonesia dan di luar negeri gitu, teman-teman diaspora gitu ya pada banyak yang baca. Jadi tadi sebenarnya di luar dari yang konteks buku-buku heavily di kesehatan, sebenarnya ada yang populer dari Awe-Inspiring Me, Awe-Inspiring Us, dan Salihah Moms Diary. Awe-Inspiring Me mulai dari pembentukan diri sendiri, gimana caranya kita bisa konsisten gitu ya untuk melakukan perbaikan ke depan gitu ya, jadi orang yang bisa menginspirasi sekitar. Dan yang kedua ada lagi Awe-Inspiring Us. Ini ketika kita udah ketemu sama pasangan gitu ya, sama suami gitu, misalnya apa yang harus dilakukan untuk sama-sama mengejar cita-cita. Jadi dengan adanya kita menikah, tidak menghalangi kita juga kok untuk bisa memberikan keluasan kebermanfaatan untuk semesta. Awal yang dibaca oleh suami bahwa tulisan kamu tuh bagus tentang apa? Ya, itu juga sama, macam-macam sih. Benar juga tadi dari kayak tulisan ketika ngambil pelajaran mengenai perkuliahan yang ada di Inggris misalnya. Kemudian ketika saya harus melahirkan di Inggris, sidang usia 5 bulan misalnya, gimana rasanya jadi mau menjadi ibu tapi juga sekolah. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Karena kalau kita belajar gitu ya, di Indonesia mungkin banyak wanita yang ngerasa, bisa nggak ya saya udah menikah tapi sekolah lagi? Bisa nggak ya saya punya anak tapi masih bisa sekolah gitu. Dan semangat itu yang dikasih bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ketika kita udah berusaha maksimal gitu ya, dan juga punya supporting system dengan pasangan kita misalnya, itu bisa aja kita mewujudkan banyak hal bareng-bareng. Nah, seperti itulah kurang lebih yang di-sharing semangatnya. Bagaimana kalau ada yang menyatakan seperti ini,
Mbak Dewi atau yang lainnya itu mudah saja berbicara seperti itu bahwa meskipun kita wanita karir, kita masih bisa melanjutkan pendidikan sebagainya karena ya punya privilege mungkin ya bisa kuliah di London S3 itu kan sesuatu yang tidak semua orang di Indonesia bisa dari segi biaya mungkin. Apa tanggapan dari Dewi? Nah, justru ini juga yang dibagi, bahwa tidak ada yang nggak mungkin kalau kita benar-benar dan bersungguh-sungguh gitu ya. Yang pertama, background keluarga, bukan bapak saya seorang profesor gitu ya, ibu saya adalah seorang pekerja kantoran. Ibu saya nggak lulus SD, bapak saya cuma lulus SMP, anaknya sampai S3. So, kenapa bilang nggak mungkin, bisa kan? Yang kedua, saya kuliah semuanya beasiswa. Dari zaman masih S1, bapak saya itu udah kena PHK. Ingat nggak sih waktu Krismon zaman dulu, itu bapak kena PHK, sampai akhirnya kita buka toko kelontong. Saya nyari beasiswa untuk bisa kuliah gitu ya, S1 di UI, S2 dapat beasiswa lagi, S3 juga beasiswa. Jadi kalau dibilang nggak mungkin, semuanya mungkin, tapi asalkan kita punya keinginan yang kuat dan kerja keras yang juga menunjang keinginan kita itu. Wow, nggak ada alasan bahwa saya bukan orang yang keluarga yang mampu, ya itu hanya alasan karena ya tidak mau berjuang lebih keras dibanding dengan yang lain gitu ya. Oke, kalau menghadapi ketika pandemi dengan situasi saat ini, kan pastinya waktu itu banyak orang yang mau ketemu tetangga aja tuh takut gitu. Tapi ini langsung merupakan ahli epidemiologinya, berarti kan ada tugas khusus di sana waktu itu. Seperti apa respon dari keluarga mengingat seorang anaknya menantang maut lah, kira-kira bisa dibilang ketika pandemi lagi hot-hotnya ya beberapa tahun kemarin. Betul, jadi justru itu saya sudah terlibat dalam penanganan pandemi justru sejak awal gitu ya, dari mulai pembentukan Satgas awal, seminggu pertama udah langsung ditarik untuk bantu di sana, dan jangan nanya lagi jam kerja gitu ya, itu udah dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu. Dan ada tadi benar impactnya ke keluarga gimana, jadi pasti yang pertama saya minta izin dulu lah sama orang tua gitu ya, karena supporting system lain yang bantu untuk ngejaga anak, dan pada saat itu si anak saya masih 1,5 tahun, jadi lumayan juga masih butuh banyak pendampingan kan, sebenarnya masih sangat kecil lah ya. Jadi ketika hal itu terjadi, yang pertama suami saya lagi S3 saat itu, lagi S3 di Inggris. Akhirnya saya minta pulang ke Indonesia bantu jagain anak-anak. Dan saya juga bilang S3-nya di Brunel. Jadi saya itu juga nih salah satu hal yang kenapa saya sharing di buku adalah kita sama-sama PhD couple. Jadi dua-duanya S3 bisa loh, dan bagi saya prinsip pernikahan itu adalah mengangkasa berdua. Gak cuma salah satu yang tinggi menjulang ke angkasa, harus dua-duanya, ngebangun dua-duanya, dan itu yang terjadi gitu ya. Jadi pada saat suami saya masih S3, saya minta balik ya ke Indonesia, bantu jagain anak-anak karena saya harus banyak tune in di Satgas. Dan bagaimana upaya Dewi dalam menyeimbangkan karir dan keluarga? Simak obrolan di segmen selanjutnya, hanya di Women's Talk. Kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir ini masih di Women's Talk bersama dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, dari Wikipedia ini saya lihat banyak sekali penghargaannya ya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Oke, ada Travel Grand Award for Young Investigators. Kemudian itu di Kuala Lumpur, Malaysia, pemirsa ya. Kemudian ada Inspirational Female Young Scientist Tempo 2019 dan masih banyak lagi, dan yang terbaru kayaknya dari Gatra Award 2021 ya. Boleh diceritakan dari sekian banyak award ini yang mungkin paling berkesan dan masih nggak nyangka saat ini apa? Mungkin ada dua ya. Yang pertama tadi ada yang dari Gatra Award, Icon Apresiasi Prestasi Anak Dalam Negeri di masa pandemi di bidang kesehatan. Jadi dapat apresiasi ternyata gitu ya dari salah satu media yang cukup besar di Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi. Dan itu bukan sekedar penghargaan itu bukan sebuah hasil, tapi sebuah lebih ke arah memento gitu, memento yang didapat dari kerja keras yang sudah dilakukan 1,5 tahun, 2 tahun gitu ya, penanggulangan pandemi yang tadi sudah diceritakan di awal, susahnya seperti itu, 3 bulan benar-benar dalam kondisi yang
nggak bisa diem sama sekali, kerjaan yang harus dikelarkan dalam waktu 3 bulan harus kelar dalam waktu 3 hari misalnya gitu. Saking tingginya pressure pada saat itu. Jadi sebuah memento yang sangat berharga buat saya. Dan yang kedua adalah IPMI Award, ini untuk prestasi sebagai muslimah yang dianggap berprestasi yang ada di Indonesia juga. Itu juga mendapatkan award yang memang nggak disangka juga gitu ya. Ternyata ada yang melihat itu, ada yang menilai kok bisa jadi nominasi gitu ya, masuk ke nominator. Kemudian ternyata mendapatkan penghargaan sebagai tadi salah satu ikon dari prestasi muslimah yang berprestasi yang ada di Indonesia. Itu mungkin Mbak Pris. Di umur 33 tahun masih sangat muda gitu ya. Kemudian kalau dibilang saya sudah punya anak, keluarga terkadang menjadi hambatan. Ini bukti nyata bahwa kalau ada keinginan, semua itu bisa dibicarakan kok ya. Harusnya seperti itu. Kemudian apa target-target selanjutnya ke depan nih dari seorang Dewi Nur Aisyah? Yang pertama tadi ya, kemarin dari COVID udah belajar banyak banget hal gitu berkaitan dengan apa sih yang harus kita lakukan nih perbaikan di Indonesia. Ini aspeknya baru spesifik nih ke penyakit COVID. Dan ternyata sekarang dibukakan kesempatan untuk berkontribusi membangun kesehatan Indonesia, bukan hanya aspek COVID dari A to Z gitu, semuanya layanan primer yang diterima masyarakat yang impact-nya langsung ke ratusan juta jiwa. Jadi merasa bahwa ini target ke depan, kita akan bisa, harapannya saya bisa menjadi bagian dari mereka yang membangun kesehatan Indonesia melalui transformasi digital dan impact-nya dirasakan sampai dengan masyarakat yang ada di lapisan bawah gitu untuk mendapatkan akses layanan primer yang lebih baik dan lebih sejahtera ke depan. Oke, lagi dalam proyek pembuatan aplikasi mungkin kesehatan tertentu? Nah, ini lebih besar, bukan hanya sekedar aplikasi ya, tapi sistem yang akan digunakan pada pelayanan primer. Seluruh puskesmas yang jumlahnya 10.000 akan menggunakan sistem ini, bisa dibilang seperti itu. Ke depan pencatatannya akan seperti apa? Dari sekian puluh aplikasi kita sederhanakan hanya menjadi A sama B, misalnya begitu. Masyarakat akan bisa mengakses layanan lewat mana? Nah, itu juga masuk ke dalam kerangka konsep device yang kita bangun. Jadi benar-benar ke depan, teknologi kesehatan apa yang akan digunakan akan bisa terlihat. Tantangannya kira-kira ke depan dalam pengembangan teknologi ini ada tidak? Tantangan pasti banyak ya. Dimulai dari pertama, waktunya sebentar gitu, dikasih target dalam waktu sesingkat-singkatnya harus menyelesaikan gitu ya. Dari mulai resources-nya gitu harus bersegera dalam waktu, bukan bisa dibilang kayak 1-2 project sistem informasi itu aja dikasih waktu 1-2 tahun. Ini ngebangun seluruh Indonesia dalam waktu yang juga sangat singkat gitu. Jadi merasakan pressure-nya cukup besar. Yang kedua, kita juga harus memahami teknologi informasi nggak mungkin bisa dilakukan tanpa penguatan sumber daya di lapangan. Jadi itu juga challenge nih, karena kita juga paham dari Sabang sampai Merauke kan nggak bisa kita samakan gitu ya, berkaitan dengan maturity-nya, kematangan dalam penggunaan teknologinya. Jadi itu juga salah satu challenge. Yang ketiga, kita tahu di Indonesia mungkin belum semuanya punya akses internet gitu ya. Di desa X tiba-tiba udah nggak dapat lagi, atau bahkan bukan hanya internet, listrik juga kadang ada yang nggak 24 jam. Dan berarti kita harus menyiapkan teknologi yang bisa mengampu berbagai keterbatasan tadi. Nah, itu juga mungkin beberapa challenge untuk mewujudkan transformasi digital kesehatan di Indonesia. Gimana cara untuk membagi waktu antara Dewi sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu dan juga di dunia kerja dengan tadi ada target dari sistem kesehatan yang sedang dibuat bersama dengan pemerintah untuk digunakan di puluhan ribu puskesmas di Indonesia nantinya? Iya, jadi mungkin banyak pertanyaan mengenai time management ya, manajemen waktunya gimana. Yang pertama pasti kita pahami waktu saya nggak mungkin satu hari jadi 30 jam gitu ya, jadi 40 jam. Waktu kita semua sama 24 jam. Tapi bagaimana kita mengaturnya, yang pertama saya terbiasa orangnya sangat sistematis. Jadi saya punya list to do setiap hari. Saya punya targetan mingguan, saya punya target bulanan, setengah tahun sampai dengan 1 tahun ini mau ngapain. Dengan adanya perencanaan, itu akan lebih memudahkan saya gitu ya, untuk bisa tracking progress. Apa yang harus dikejar, mana yang mungkin ini udah selesai gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tipsnya manajemen waktu ini harus punya partner tektok. Bahasanya partner tektok ya, dalam artian kita nggak bisa sendirian gitu. Nggak mungkin saya bisa ngurusin anak-anak sendiri kalau nggak ada peran pasangan saya. Jadi kerjasama yang kuat antara suami dan istri ini juga menjadi kunci. Komunikasinya harus jalan, kemudian pembagian tugasnya juga berjalan gitu ya. Karena kita membangun rumah tangga nggak sendirian. Akan butuh
suami, akan butuh anak-anak sebagai bagian dari tim gitu ya untuk bekerja berjalan bersama. Yang ketiga, kerja produktif dan efisien, karena kalau kita punya targetan banyak nggak bisa produktif gitu ya, atau kebawa malesnya, kebawa pengen rebahannya gitu ya, atau ngebuka scrolling Instagram akhirnya sampai 2 jam, nah itu yang jangan gitu ya. Jadi produktif, profesional, bekerja dengan lebih efisien juga perlu kita terapkan. Dan yang keempat, jangan pernah takut gitu ya untuk bermimpi tinggi dan manage diri ini gitu ya dengan tadi settingan waktu, timeline yang akan kita tepati ke depan. Itu juga mungkin hal-hal yang penting untuk memastikan time management kita di keluarga juga bisa berjalan, di kerjaan juga jalan. Oke, itu sekaligus menjadi apa ya, quotes sukses ala Dewi Nur Aisyah. Oke, semoga target-targetnya ke depan bisa tercapai, sukses dan juga sehat selalu dan tetap punya karya-karya yang luar biasa yang menginspirasi masyarakat Indonesia termasuk juga saya. Thank you Mbak Dewi, sampai berjumpa kembali, bye. Demikian Women's Talk kali ini pemirsa, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam karir, kehidupan sehari-hari, atau juga bisnis begitu ya. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai jumpa di episode Women's Talk selanjutnya. Bye-bye.